Universitas Lampung menggelar opening ceremony Seminar Nasional Accounting Parade 2023. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri Imam Nasiruddin selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Kegiatan ini bertema Accounting and Taxation Transformation in the Gen Z Area, Charting to the Path to Golden Indonesia 2045 in the Digital Age. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensupport acara opening ceremony Seminar Nasional Accounting Parade 2023. Kegiatan ini dimeriahkan dengan beragam ajang perlombaan dan bazar. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah edukasi untuk generasi Z, mendorong ide-ide yang berkelanjutan dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tabikun. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Saya Muhammad Oktaria selaku Ketua Pelaksana dalam acara Accounting Parade 2023 Universitas Lampung yang bertemakan The Role of Generation Z Through Account and Taxation in the Digital Era to Achieve Indonesian Golden Vision 2045. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan laporan terkait Accounting Parade 2023 yang dilaksanakan hari ini. Kepanitiaan ini dibentuk pada tanggal 11 Oktober 2023 hingga saat ini dengan anggota sejumlah 150 panitia. Di sini saya akan memberikan laporan acara kami, yaitu sebagai berikut. Peserta acara ini adalah seluruh universitas di Indonesia yang berjumlah 14 institusi. Lalu lomba-lomba yang diadakan dan total peserta pada acara ini adalah Olimpiade Nasional yang diikuti oleh 14 tim, Essay Competition yang diikuti oleh 15 tim, Poster Competition yang diikuti oleh 14 peserta, serta tenan bazar festival yang telah terdaftar adalah sejumlah 29 tenan. Jadi total peserta Accounting Parade 2023 adalah 72 peserta. Dengan adanya kegiatan Accounting Parade ini, kami berharap menjadi wadah mengedukasi generasi Z serta mendorong ide-ide yang berkelanjutan dalam bidang akuntansi dan perpajakan yang dapat mendukung pertumbuhnya ekonomi berkelanjutan dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan banyak terima kasih pada Dr. Ratna Septianti, SE MSSI, dan Ibu Suharti Ningsi, SH, yang telah bersedia hadir untuk membuka acara ini. Dan para perwakilan HIMA atau LK yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara opening ceremony Accounting Parade 2023, serta semua panitia yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantang tolak tugas, pantang tugas tak tuntas, dengan niat tulus ikhlas mengharap diri doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Denny Ardiansyah mengungkap rasa terima kasih kepada semua partisipan yang mendukung kegiatan opening ceremony Seminar Nasional Accounting Parade 2023. Ia menyampaikan kegiatan ini awalnya diadakan pada tahun 2009 dan dapat terlaksana kembali dengan konsep berbeda serta sasarannya seluruh mahasiswa akuntansi se-Indonesia. Ya, pertama saya mau mengucapkan banyak terima kasih
untuk seluruh pihak, untuk seluruh partisipan yang bersedia meluangkan waktunya, meluangkan tenaga dan pikirannya untuk kegiatan pada hari ini. Ya, Accounting Parade ini sudah kesekian kalinya diadakan, dan ini alhamdulillah di tahun ini bisa terselenggara kembali. Ada banyak proses, ada banyak tantangan, dan ada banyak dinamika yang terjadi, dan ada banyak keputusan-keputusan yang sulit untuk diambil. Tapi alhamdulillah sampai hari ini ada orang-orang hebat, ada orang-orang yang siap bertahan sampai hari ini, yang mau menyukseskan kegiatan ini sampai terselenggara sampai pagi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Dan permohonan maaf saya selaku Ketua Umum mewakili seluruh jajaran Presidium, pengurus, serta teman-teman panitia, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan pada pagi hari ini atau mungkin seminggu ke depan nanti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya mewakili seluruh jajaran pengurus saya, karena itu murni keterbatasan kami sebagai manusia. Accounting Parade ini telah mengalami banyak perubahan konsep mungkin. Ya, awal mungkin diadakan di tahun 2009, dan alhamdulillah di tahun ini bisa terselenggara kembali dengan konsep yang berbeda tentunya. Dengan banyak lomba-lomba yang berbeda juga tentunya. Memang sasarannya mungkin saya sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Untuk sasarannya mungkin lebih ke mahasiswa akuntansi se-Indonesia. Dan pada pagi hari ini ada rangkaian seminar nasional yang akan dibuka sekaligus untuk membuka acara Accounting Parade ini selama seminggu ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, termasuk sponsor dan media partner, telah bersedia untuk meluangkan waktunya juga untuk menyupport kami dalam kegiatan ini. Dan salah satunya ada lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata itu yang dari saya, dan jika ada bagian otak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika ada hal yang bisa disimak sangat lama, maka inilah salah satunya. Dengan niat tausikan senantiasa menghargai Allah, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratna Septianti menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan Himakta sebagai wadah berbagi ilmu pengalaman dan inspirasi di bidang akuntansi dan perpajakan. Yang menjelaskan, Accounting Parade 2023 ini ada 5 rangkaian kegiatan, diantaranya Olimpiade Nasional, Poster Competition, Seminar Nasional, Esai Competition, dan Bazar. Izinkan saya selaku Ketua Program Studi Diploma 3 Perpajakan mewakili Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk menyampaikan sambutan pembuka dalam opening ceremony kegiatan Accounting Parade 2023. Kegiatan Accounting Parade 2023 merupakan salah satu agenda yang diselenggarakan oleh Himakta, dan ini merupakan rangkaian kegiatan yang berbentuk pagelaran kompetensi sebagai wadah untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi di bidang akuntansi dan perpajakan. Accounting Parade 2023 bertema The Role of Generation Z Through Accounting and Taxation in Digital Era to Achieve Indonesia's Golden Vision 2045. Ada 5 rangkaian kegiatan dalam acara ini, yaitu Olimpiade Nasional, Poster Competition, Seminar Nasional, Essay Competition, dan Bazar yang semuanya akan dilaksanakan sampai tanggal 17 November 2023. Opening ceremony ini juga sekaligus membuka Seminar Nasional yang merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Accounting Parade. Tema yang diangkat dalam Seminar Nasional ini adalah Accounting and Taxation Transformation in the Gen Z Era, Charging the Path to Golden Indonesia 2045 in Digital Age. Tema ini sangat relevan dengan perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis,
khususnya di era digital yang menuntut semua pihak untuk beradaptasi dan berinovasi. Generasi Z, yang merupakan generasi muda yang lahir di era digital, memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan dan peluang di bidang akuntansi dan perpajakan. Mahasiswa generasi Z harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam menjalankan fungsi akuntansi dan perpajakan yang semakin kompleks dan kompetitif. Mahasiswa generasi Z juga harus memiliki kompetensi, integritas, dan etika profesional yang tinggi, serta visi dan misi yang jelas untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Melalui pagelaran kompetensi dalam accounting period ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan motivasi dari para narasumber yang ahli di bidangnya. Kami juga berharap acara ini dapat menjadi ajang silaturahmi, diskusi, dan kolaborasi antara para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan stakeholders terkait di bidang akuntansi dan perpajakan. Rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi inspirasi bagi mahasiswa generasi Z sebagai agen perubahan untuk kemajuan bidang ilmu akuntansi dan perpajakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada para narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dalam acara ini. Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada panitia penyelenggara yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan segala sesuatu sehingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Pembukaan acara ini akan ditandai dengan bunyi gong. Ya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Accounting Period 2023 dan Seminar Nasional secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berparade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemateri, Imam Nasiruddin menjelaskan bagaimana tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak menurut 16 undang-undang yang berlaku, serta sejarah perkembangan regulasi perpajakan. Ia mengimbau masyarakat menaati peraturan pajak dan mengetahui pentingnya pajak. Sangat luar biasa. Oh ya, benar, sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kayaknya teman-teman udah pada gak sabar nih Pak, mau dengerin pemaparan materi dari Bapak. Jadi kita langsung saja ya kepada Pak Imam. Time is yours. Oke, terima kasih. Saya ingin mengutip kata-kata Benjamin Franklin ya. Dia adalah seorang founders Amerika ya, the founding fathers Amerika. Dia mengatakan bahwa di dunia ini yang pasti itu cuma ada dua, yaitu kematian dan pajak. Jadi memang pajak itu nggak bisa dihindari, apalagi di era yang sekarang ini. Tentu pajak itu mengalami metamorfose dari zaman dulu sekali, kemudian zaman Indonesia awal-awal kemerdekaan sampai dengan hari ini. Tentu setiap masa tantangannya berbeda-beda, karena kebutuhannya juga semakin hari, semakin tahun, semakin meningkat. Target penerimaan pajak itu tidak pernah turun, selalu naik. Zaman dulu, zaman di tahun 80-an, pajak mungkin tidak terlalu menjadi perhatian ya di Indonesia. Kenapa? Karena kontribusi penerimaan untuk pembiayaan operasional negara itu sumbernya dari minyak ya. Kita dulu anggota OPEC ya. Kita memproduksi minyak. Kalau sekarang produksinya pun juga semakin bertambah. Tetapi kebutuhan kita akan minyak di waktu itu tidak sebanyak sekarang. Jadi kita memproduksi, tetapi konsumsi kita lebih tinggi. Akibatnya kita meskipun memproduksi, tetapi kita juga mengimpor minyak untuk kebutuhan di dalam negeri. Lalu dari mana sumber pembiayaan negara kita? Kalau harga minyak pun kita masih kekurangan, maka yang diandalkan adalah dari sektor perpajakan. Pajak hari ini
kontribusi di APBN mencapai 82%. Teman-teman ngebayangin gimana seandainya kalau kita buat miniaturnya sebuah keluarga, misalnya penghasilannya 10 juta rupiah sebulan, tiba-tiba penghasilannya hilang 82%. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin makannya bisa sehari 3 kali, tapi pasti berbeda kualitas berasnya, kualitas lauk pauknya, mungkin biaya tersier, biaya primer pun mungkin akan dikurangi. Karena kan masih ada biaya untuk bayar listrik, bayar air, ya, bayar sampah mungkin ya, bayar keamanan, bayar sekolah, terus berapa yang buat makan? Ini pertanyaan ya buat teman-teman semuanya, karena sebelum ini pun ada juga mahasiswa yang bertanya ke saya, bisa nggak sebuah negara itu tanpa pajak? Ya, waktu di Jakarta saya juga menjadi dosen di Pascasarjana Quick Yangi ya. Ya bisa saja. Saya contohkan Arab Saudi ya. Arab Saudi itu negara besar yang terakhir memungut pajak. Arab Saudi itu terakhir memungut pajak, maksudnya mulai. Tadinya dia nggak pernah memungut pajak ke warga negaranya. Dia mulai memungut pajak tahun 2018. Setelah mereka menyadari bahwa persediaan minyak yang menjadi andalan penerima negaranya semakin tahun itu semakin berkurang. Bahkan dalam hitungan secara secara terinci itu nggak sampai 40 tahun minyak itu akan habis. Karena minyak akan habis, nggak ada penerimaan lagi, mereka kalau nggak ada alternatif pendapatan, mereka akan menjadi negara gurun lagi. Maka kemudian berbagai sektor dikembangkan, salah satunya untuk peribadatan umroh, haji, sekarang prasarananya diperbaiki. Dan itu digarap dengan cara-cara yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena tadinya nggak begitu penting pemasukan dari umroh dan haji. Begitupun sumber dari perpajakan. Pajak yang tadinya tidak ada sekarang menjadi dikenakan pajak. Ya, jadi kita membicarakan tentang pentingnya pajak. Pajak di Indonesia itu bukan hanya untuk membangun jalan, jembatan, tetapi juga untuk berbagai subsidi. Salah satunya misalnya subsidi pupuk. Setiap tahun subsidi pupuk itu mencapai 27 triliun. Ya. Itu dimaksudkan supaya harga beras, harga bahan pokok makanan yang menyentuh langsung terhadap masyarakat harganya lebih terjangkau. Meskipun sekarang tinggi ya harga beras karena banyak yang panen gagal karena musim kemarau yang sangat panjang, tetapi subsidinya begitu besar. Ya, 27 triliun. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa ini makan di warung makan, kalau nggak ada subsidi, berasnya akan lebih mahal lagi. Satu porsinya mungkin akan lebih mahal lagi. Ya, karena penjual tentu ingin mengambil untung. Kalau berasnya mahal, diproses, dijual, pasti harganya akan lebih mahal lagi. Mana mau kalau mereka jualan nggak untung. Ya, itulah peranan pentingnya pajak. Ke depan, ke tahun 2045, ini tantangan buat generasi muda ya, calon-calon pimpinan di masa depan. Itu bagaimana memposisikan akuntansi, pajak, dan memahami pentingnya. Jangan lupa sekarang ada teknologi artificial intelligence ya. Ini sangat berpengaruh kepada profesi akuntansi dan profesi perpajakan. Ada berbagai profesi yang akan tergusur dengan adanya teknologi ini. Ya, jadi kita harus punya kemampuan yang lain, bukan hanya akuntansi, bukan hanya perpajakan, tapi yang lebih penting adalah kita bisa memaknai angka-angka, memaknai simbol-simbol di dalam akuntansi, di dalam perpajakan untuk pengambilan keputusan. Bahkan kemarin di Jerman ada seminar tentang artificial intelligence yang mengatakan bahwa ke depan orang itu bisa tidak mati.
Karena memori manusia itu akan bisa ditransfer ke orang lain. Jadi kalau misalnya orang itu di-cloning, pengetahuan orang tersebut dari zaman kecil tinggal di mana, temannya siapa, mainnya dengan siapa, main apa saja, sekolah SD di mana, SMP di mana, pernah punya pacar apa enggak, pacarnya siapa. Memori itu bisa ditransfer ke orang lain. Jadi identik dengan orang yang secara biologis meninggal, tapi memorinya itu sudah bisa ditransfer. Mungkin teman-teman kalau suka ngotak-atik komputer ya, internet, pakai aplikasi artificial intelligence, coba dengan kita masukin gambar aja sudah begitu keluar berbagai modifikasinya. Begitupun dengan laporan keuangan. Untuk membuat laporan keuangan, laporan perpajakan sekarang sudah gampang sekali dengan artificial intelligence. Lalu peran kita ada di mana? Nah, kita tentu saja harus tahu latar belakangnya dan manfaatnya. Dalam wawancara, Imam Nasiruddin menyampaikan peran generasi Z sangat penting menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ia juga berharap generasi Z harus menguasai teknologi dan beradaptasi khususnya jurusan akuntansi dan perpajakan sebagai penerus bangsa. Dalam kesempatan yang sama, Kohar Oktaria selaku Ketua Pelaksana menjelaskan tujuan diadakan acara ini untuk mengembangkan minat dan bakat serta mendorong ide-ide kreatif mahasiswa jurusan akuntansi dan perpajakan. Baik pemirsa LDS TV, sekarang saya Muhammad Safrizal sedang di acara Accounting Parade seminar proposal yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Imam Nasiruddin selaku Kepala Kantor KPPA Pratama Bandar Lampung 1. Baik Pak, hari ini saya ingin bertanya Pak. Ini lagi ada acara apa nih Pak? Ini ada acara parade akuntansi dari Universitas Lampung. Dan kebetulan hari ini ada kegiatan seminar tentang akuntansi dan perpajakan. Nah baik Pak, nah ini kan temanya tentang generasi Z untuk menuju Indonesia Emas 2045 di era digital. Nah menurut Bapak nih, peran generasi Z itu seperti apa Pak? Generasi Z itu sangat kritikal ya, karena sekarang teknologi sudah sangat berkembang, sangat pesat, sehingga untuk menyongsong tahun emas 2045, generasi muda itu harus melek teknologi, harus menguasai betul teknologi, dan harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat, khususnya untuk profesi akuntansi dan perpajakan. Sehingga generasi muda yang bisa beradaptasi itu yang akan tetap eksis. Jadi mereka harus paham teknologi, dan teknologi itu akan mengerjakan bagian yang mana, dan mahasiswa yang nantinya akan jadi penerus bangsa harus bisa mengambil manfaat dari perkembangan teknologi tersebut. Baik Pak, jadi masyarakat dan kaum muda itu harus mengerti tentang era digital juga teknologi gitu Pak. Yeah. Nah terakhir nih Pak, harapannya untuk acara seperti ini dan untuk masyarakat terkait Indonesia Emas itu seperti apa Pak? Acara seperti ini bagus sekali. Jadi mahasiswa tidak hanya tahu teori-teori tentang textbook thinking, tetapi mereka juga akan mendapatkan informasi dari para praktisi. Jadi mereka tahu persis apa yang terjadi di lapangan, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang mungkin belum didapat di bangku kuliah bisa didapat dari para praktisi. Acara seperti ini sangat bagus untuk terus dikembangkan, diulang dengan berbagai narasumber yang bervariatif. Hari ini sedang diadakan acara Accounting Parade 2023. Acara ini yang diadakan setiap tahunnya oleh Himakta. Tujuan dari acara ini itu untuk mengembangkan minat bakat serta mendorong ide-ide mahasiswa akuntansi melalui Himpunan Accounting Parade 2023. Nah terakhir Kak, harapannya untuk acara ini ke depannya? Harapannya dengan acara ini mahasiswa dapat mendorong ide kreatif untuk menyukseskan Indonesia 2045 sesuai dengan tema Accounting Parade 2023. Dari Bandar Lampung, Rizal dan Fadli, LDS TV mengabarkan.